Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bedah Kitab Raga Sukma. Yeay, pertama kali mau opening. Sekarang ketemu lagi sama Kakak Ahmad Fadli. Kakak. Ya, saya masih muda. Ya, ini memang pendekar yang apa ya? Yang Tergolong muda. Di antara pendekar-pendekar Raga Sukma yang lain. Iya. Tapi semuanya memang dipanggil kakak. iya. Apalagi Kakak yang kita semua. sosokan tadi. Oke, kali ini kemarin udah bawa judul apa kemarin? Yang kemarin yang dibahas itu yang komik Banaspati. Banaspati. Berarti sekarang yang tinggal Sekarang tinggal yang apa? Wijaya Kusuma. Hebat ya, berarti punya 2 judul udah Ya. diri Iya. baru 2 judul memang. Aku kayak Baru 2 judul. guru sama murid bener-bener loh. Jadi apa sih selanjutnya guru sama? Ini guru. Kayak bener-bener lagi di tes gitu ya. Gak apa-apa ini. Lagi sidang. Mari kita tes karyanya seperti apa. Iya. Ini Ini bukan acara mukbang ya. Wijaya Kusuma. Coba dilihat dulu. Nih, Nah, Wijaya Kusuma. ada di Eksma Raga Sukma ya. Ini kalau kemarin apa? Oh, kedeketan. Apa tadi judulnya yang satunya? Yang satunya Banaspati. Banaspati. Oh, kalau Banaspati itu seri, yang ini judul lepas. Jadi cuma satu seri aja. One shot. One shot. Nah, kenapa di sini juga karena tidak ada cetaknya. Oh iya. Hmm. Tidak masuk lini cetak tapi Cetak. langsung digital. Langsung. Khusus Ini- buat untuk aplikasi. Oke, kita masuk ke pembahasan komiknya ya kalau Siap. gitu ya. Yang mendasari membuat diciptakannya Wijaya Kusuma ini apa? Ini adalah karya saya untuk tugas akhir S2 di ISI Yogyakarta. Wah, hampir mirip-mirip saya kemarin Oh, iya. pas bikin ini ya, Gajah Mada ya. Ini buat tesis. karya Oke, buat tesis. Ya. Bentar, Wijaya Kusuma ini apa nih? Nama kembang. Nama kembang. Iya. Memang Saya literally kenalnya nama. nama kembang yang itu yang apa namanya? Malam cuma sekali apa? Mekar. terus Sedap paginya malam. hilang. Beda ya? Sama Bukan sedap ya? malam beda. Gak tahu ya. Oh, kok nggak tahu ya? Jadi ini bunga apa ini Wijaya Kusuma ini? Kalau di dalam buku ini ya Wijaya Kusuma itu bunga yang menjadi sakral di apa Komik laga ini. ini di komik ini. Hmm. Jadi Wijaya Kusuma ini adalah bunga, memang bunga yang menjadi inti dari cerita dari komik ini gitu. Jadi tokohnya ini kan ada 2 nih. Dua nih. Nah, 2 orang ini itu rebutan Agak ke depan. ya, 2 ini si Panji Asmarobangun dan Kolonel Sawandono itu rebutan bunga Wijaya Kusuma. Oh, ceritanya 2 cowok maco ini. Maco banget. Rebutan bunga. Rebutan kembang. Ya. Rebutan Pak, kembang. yang maju gambarnya aja. Iya. Oh, enggak usah. Ini ada tagline-nya pertarungan cinta di Kali Brantas. Betul sekali. Jadi memang udah langsung ini ya ke apa? Tergambar settingnya Kali Brantas Kali Berantas. bertarung merebutkan cinta. Jadi kembangnya ini ya kembangnya ini- Wijaya Kusuma tadi itu cinta. Perlambang cinta. Berlambang betul sekali, Nah. yaitu bunga yang melambangkan cinta. Ini kenapa memilih tema ini Wijaya Kusuma ini? Jadi judul TA-nya. Jadi judul TA ya? Apa Jadi- karena di approve? Apa yang lain ditolak ini? Yang lain ditolak. Enggak, saya mempertahankan dong. Oke, Waktu itu oke. saya pokoknya, Coba dulu. pokoknya saya harus kau topeng Malang gitu. Tapi gimana caranya untuk ini bisa di ACC? Jadi sebenarnya komik ini kan kemarin apa episode sebelumnya pernah bilang kalau komik Raga Sukma itu harus memiliki sisi edukasi. Nah, Oh, ini berarti dari awal udah ditargetkan ke Raga Sukma? oh iya dong. Oh, ini ya. Selamat Anda berhasil. Apa sekali dayung 2-3 pulau lewat-lewat. Iya, sekali salto 38 pulau. Iya. Siap, Gokong. Ya tapi waktu itu emang Fadli ini sih ngomong, maksudnya aku mau bikin tesis komik tapi nanti mau diupload di Raga Sukma. Raga Sukma. Oh iya iya. Jadi sudah ada tujuan. Tapi memang tesis kan juga harus punya sisi edukasi gitu loh. Nah, edukasi di dunia ini di apa pendidikan kita itu belum ada yang namanya pendidikan pranikah. Pernah diajarin pranikah di SD, SMP, SMA, kuliah? Hubungannya sama Wijaya Kusuma? Nah, karena Wijaya Kusuma ini adalah
sisi edukasi pranikah. Oh gitu. Oh. Ya ya. Oh, boleh dijelasin. Coba, coba, Pranikah coba, ini coba, maksudnya yang kayak saling-saling duduk di bioskop berduaan terus pegang-pegangan itu kan? Itu saya, Pak. Jangan nilai yang enggak. Pegel lo Mbak. Diam kamu. Aku pegel nih sambil nonton nih. Biarkan dia menjelaskan. Sakit. Bukan. Jadi ini jadi komunikasi sih, enggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa. Intinya kenapa banyak intinya bagaimana seorang pria sejati itu sebelum menikah itu persiapannya seperti apa? Itu belum ada edukasinya. Sedangkan di Wijaya Kusuma ini saya mengangkat langsung dari Padepokan Asmoro Bangun di Pakesaji, Kota Malang, yaitu menceritakan tentang dua orang yang ingin menikahi satu wanita yang Kabupaten. Oh iya, kabupaten, sorry. Ya, pokoknya begitu. Engkau diprotes. Engkau diprotes, iya. Sorry ya, Bos. Kabupaten itu- Malang. Nah, ternyata itu untuk menikahi seorang wanita tadi yaitu Dewi Sekartaji itu ada sayembaranya. Nah, yang sayembaranya itulah ternyata poin-poin penting yang harus dimiliki oleh seorang pria untuk menikahi seorang wanita. Ini semacam folklore atau apa ini? Karangan. Karangan ini sih, ya karangan. Jadi kayak cerita rakyat yang ditopengin. Nah, sekarang saya komikin. Oh, artinya udah ada. Ah. Yang dimana salah satunya ini ya kayak punya rumah, punya mobil, itu yang syarat-syarat buat nikah kan? Iya, iya. Punya rumah, punya mobil, tabungan 100 juta. Iya, betul. Itu Itu kan. apa ya sebenarnya kayak gitu ya? Ya, apa ya? Ajaran Sesat. enggak. Kayak semacam apa ya? Ajaran Jawa atau apa gitu loh biasanya. Oh, yang gedung. pedoman Jawa apa? Kedung, ya. Kudung monggo. Kedung itu kayak lantunan Kidung. Kidung. Astagfirullahaladzim. Aku malu sebagai Raka Sukma. Kedung. Itu tebing yang ada celah itu dilewati itu gedung. Kidung. Tapi juga bukan Kidung, juga. kidung. Ya, Kidung emang tuh nyanyian ini kidung. tarian. Oh iya. Tarian topeng Mas. Maksudnya ini cerita ya Oh, dari berarti- Topeng Malangan kan? Wayang orang. Lakon tari ya. Lakon wayang orang topeng. Wayang orang. Wayang Iya, topeng. Lakon. Lakon yang mengedukasi, isinya yang ajaran tentang pedoman-pedoman pernikahan. pranikah, betul Oh. sekali. Jadi para pria-pria lajang di luar sana Ya ini berarti kitab suci kalian para jomblo, Para jomblo. yang ingin ingin menikahi seorang putri, ya, harus baca ini. Saya Anda spoiler. sendiri sudah menikah? Belum. Spoiler. Salah satu Apakah Anda syaratnya tidak ini mengamalkan yang- ajaran ini? Berusaha, Oh iya. berusaha. Oh, sambil belajar dia. Sambil Bang. belajar soalnya. Oh, Karena iya. spoiler aja ada 7 yang harus kalian. Nah, Fadli masih minus. Jadi jadi cerita Oke. komik ini adalah tentang pedoman 7 pedoman kriteria Laki-laki dong. laki-laki Sebelum menikah. sebelum meminang seorang wanita. sebelum bisa mendapatkan ini ya Wijaya Iya, Kusumanya betul. ini ya. Jadi dua Nah, orang ini. Wijaya Kusuma ini salah satu syaratnya. Iya. Nah, Wijaya Kusuma ini ada filosofinya, ya yang tentunya kalian bisa baca gratis di apps Raka Sukma. Nah, iya. Ini kerennya komik ini adalah bisa dibaca gratis. Gratis. Di aplikasi Raga Sukma. Warna. Gratis. Udah download Oke. aplikasinya gratis, bacanya gratis. Gratis. Tapi ini kan apa tadi syarat untuk S2 ya? Ya, syarat untuk S2. Nilainya berapa nih? Minus. Kenapa minus? Gak tahu, saya juga emosi. Saya tahu. Kenapa? Presentasinya mungkin. Loh, presentasi saya bercanda kok sama dosen-dosen. Justru itu. Karena saya juga bercanda. Iya, bercanda saya. Terima kasih Pak Sembol, Tenar Buko, terus Pak. Kalau bercanda biasanya gitu, Pak. Iya. Pasti ada poin minusnya di situ. Saya sampai lupa itu dosen puji saya 2 tahun lalu. Oh iya. Begitu. Dosen puji saya waktu itu. Tapi ini diamalkan beneran ya yang 7 ini tadi. Iya, saya amalkan. Diamalkan. Saya amalkan. Udah berapa yang tercapai? Nabung. Yang Diamalkan karena di depan video. Loh, sesungguhnya yang dari 7 Coba atau deh. 5 ya, saya Nah, lupa. spoiler deh. Satu aja deh. Oke Salah ya. satu aja Coba deh. salah Itu satu apa nih? Salah satu ya? Hmm. Kamu harus mapan. Oh. Ya, karena Apa nih? salah satu Definisinya siapa? mapan ini apa ini? Jadi, menurut di sini, kitab Wijaya Kusuma. menurut kitab ini ya, itu ada salah satunya kan gini, semuanya yang ada di sini kan disimbolik. Apa yang ada di komik Wijaya Kusuma atau di lakon wayang topengnya itu semuanya simbolik. Jadi untuk simbol kemapanan itu si Pak Peminang harus membawa kebo bule, yaitu kerbau yang berwarna pucat
tapi bertanduk emas dan bertanduk emas. Itu artinya Anda itu adalah mapan dalam segi finansial. Oh, itulah salah satu. Itu salah satu. Kenapa artinya bisa begitu? Karena kebo yang bule. pucat itu langka. Harganya dolar ya? Harganya dolar. Ya, ayo. Oh, iya, Ibaratnya iya. kayak Lamborghini sekarang. Oh, bisa, Gitu. bisa. Apalagi yang tanduknya emas. Jadi kayak Lamborghini tapi peleknya emas. Bener-bener. Begitu salah satunya. Ya, Kendaraan ya ekonomi bener ya, ya. Cara Gue ekonomi, kendaraan. yang tidak ekonomi ada. Oke, apa? Ya itu harus membawa dulur sak kembaran. Yang artinya kamu harus membawa seseorang yang mirip dengan kamu. Mirip dari segi fisik apa? Fisik. Physically. Physically. Jadi Doppelganger. Doppelganger. Berarti nanti kalau kita mau meminang Loh kan pasangan simbolik. kita, kita Simbolik. harus- Kan simbolik. Simbolik. Simbolik dari apa? Dari kalau kita sudah menemukan jati diri kita. Oh, bisa. Iya. Our shadow ya. Our shadow. Kalau Ya. saya bahas lagi nanti nggak baca nanti teman-teman. Oh iya, kalau Heeh. beneran penasaran berarti rinciannya bisa dibaca ya. Dan kalau lagi habis baca tapi kurang nangkep, bisa langsung tanya aja Iya. ke Ahmad Fadli. Loh, jangan ke Raga semua aja. Belum tentu kami paham. Ya, Oke, begitu. ya. Terus apa lagi ya? Ini kesulitannya apa ketika mengerjakan ini? Apa memang sumber-sumbernya sudah benar-benar lengkap? Terus Oh. tidak terlalu banyak dirubah dari sumber atau bagaimana? Begini, kalau kesulitan alhamdulillah nggak dapet ya. Mungkin kesulitannya salah satu-satunya kesulitan itu mungkin karena saya kuliahnya di Jogja, terus itunya di Malang. Oh, pas nyari data riset. Jadi saya harus bolak-balik tiap minggu itu Jogja Malang. Waduh, itu biaya tiket. Ya, itu sudah effort ya. Ya, tapi effort juga sih gitu. Terus alhamdulillahnya si Pak aduh saya lupa. Pembimbing ya? Bukan. Oh, yang di Gedung Monggo. Di Gedung Monggo. Aduh, Bapak Nanti yang adalah pemilik datanya, pemilik datanya. sumber utama, narasumber Aduh, utama. saya tulis kok. Waduh, Pak, maaf Pak, namanya dilupakan. Nanti kalau Ini ingat anak di- yang ada tidak di bawah ya. berbakti. Kita bahas di bawah Kenapa nanti dia ada. kenapa? Ya itu beliau tuh sangat mendukung Sangat sekali. suportif. Sangat suportif. Jadi beliau tuh sampai ngulik sama saya itu bagaimana sih wujud manusianya dari topeng ini. Oh, Sampai manifestasi sedetail orangnya. itu, betul. Sampai saya kan ini ya namanya juga orang penting ya, apalagi orang penting kebudayaan. Untuk masuk ke rumahnya saja itu susah. Ada adatnya. Ada. Maksudnya Seperti apa misalnya? masuk rumahnya itu maksudnya kalau saya kan kalau biasanya teman-teman di set itu pasti ke sanggar tarinya. Nah, pasti ngobrolnya juga di sanggarnya. Oh, di luar. Atau di workshopnya gitu. Nah, untuk sampai diajak masuk ke dalam itu wah itu berarti kamu udah sangat-sangat dihormati gitu. Nah, tapi serunya beliau tuh sampai bener-bener Suportif lah ya. Suportif. Jadi saya ngasih lihat ini Pak gimana gini. Kan saya takut ya untuk merubah gitu ya. Apalagi kan pakem ya. Pak ini Apa memang tidak boleh dirubah untuk yang ini? yang ini saya tidak merubahnya. Tapi saya tidak merubah secara bisa dibilang saya merubah tapi cuman kisaran 30% aja. Apa yang kira-kira dirubah? Fisiknya mungkin. Fisiknya jelas. Tapi yang paling penting itu topengnya. Lo topengnya dirubah? Topengnya saya rubah karena di ininya di mahkotanya itu bagian mahkotanya itu sebenarnya pakem, cuman katanya Pak, aduh siapa ya saya lupa ya. Sampai saya beliau, ingat loh, kata beliau. Kepikiran ya sampai. Aku sampai kepikiran kan. Golekno deh halaman terakhir pokoknya. Gak konsen. Oh, di halaman terakhir. Iya di halaman Oke, saya terakhir. cari. Enggak ini harus dihormati nih. Nanti kan. Sangat dihormati jenenge lali. Piye? Lali aku. Terus. Enggak ada, Pak. Jadi lupa mau ngomong apa kan karena keinget nama enggak keluar. Enggak full itu. Oh, Lagi. Enggak full. Nah, itu. Enggak full. Sing PDF enggak full, Pak. Dokter Prayanto. Oh, itu perayaan. Video Bukan. bukan. Itu pengantar tesis. 2 hours later. Nggak apa-apa, coba. Mari kita fokuskan kamera kepada orang yang sedang bingung karena telah melakukan kesalahan fatal. Fatal sekali. 2,000 years later. Bapak Trihandoyo, ya Allah, ya Bapak Trihandoyo. Gampang banget kan. Bapak Trihandoyo. Trihandoyo. Iya, saya ingatnya Trinya. Oh, iya udah. Saya Tri Kenapa Indonesia. nggak dari tadi bilang Bapak Tri Bapak saja? Tri. Oh, takutnya nanti nyebut provider. Iya.
Bapak Trihandra itu sangat mendukung saya, sangat apa? Kooperatif gitu. Jadi sampai apa? Kalau ini saya rubah gimana Pak? Enggak apa-apa, rubah aja, nanti anak muda enggak suka. Bilang gitu loh. Oh berarti beliau juga sangat mengerti elemen-elemen yang Elemen-elemen gitu. Oh, apa ini bisa waduh, disesuaikan. Ini gadanya kekecilan, besarin aja. Pokoknya kan ini karakternya ada yang pakai gada nih. Gadanya yang gede. Kasih gambar naga raksasa enggak apa-apa gitu. Sampai sampai beliau tuh bilang versi manusianya tuh aktor ini loh. Sampai di Google ambil sama beliau gitu. Jadi saya seneng banget. Jadi saya konsultasi ke dosen pembimbing dan juga konsultasi ke beliau, ke Bapak Trihandoyo juga. Nah, aktornya siapa? Aktornya siapa? Reza Rahardian. Loh, kan aktor cuma Reza Rahardian. Iya. Setiap nonton film apa Reza Rahardian? Wah, nyinggung dunia perfilman ini bagaimana? Begitu. Bukan aja. Oh, aktornya. Yang disebutin tadi siapa maksudnya? Ini nonton film India, Loh kok jadi India? Bharata Yuddha. Oh, yang di Antv. Mahabharata. Oh, Yang lama. yang jadi Yang baru. ini, yang jadi Arjuna, bukan. Bukan yang jadi ini, yang Bima. jadi Duryodhana. Oh, Kok jahat ya? Kan Lah kan badannya Mas. Kelana Sewandono. Kelananya. Oh, yang kelananya. Yang kelananya. Maaf. Nah, kalau Panjinya si Arjuna. Oh, Siapa iya. sih jenenge Sik? Ya pokoknya yang di Antv lah. Iya, yang yang nyakitin ini tuh yang jadi artis cerita Indonesia juga Panji kan? toh. cerita Panji. Cerita Panji. Oh, Jadi iya, karakternya iya. Panji Asmoro Bangun Sama Kelana Sewandono. dan Klono Sewandono merebutkan hati Dewi Sekartaji. Itu lokal ya, bukan dari luar ya. Iya. Bukan import kan itu ceritanya. Lokal, Bukan apa? Bukan akulturasi ya? bukan akulturasi. Bukan aku. Dari sejak kapan lakon Panji dan Kelana Sewandono ini ada Hasil risetmu. hasil riset? Hasilnya itu ya dari zaman Erlangga. Erlangga. Oh, Erlangga pesawat. itu Erlen. Pesawat terbang. Erlangga karena Panji itu kan apa Oh, dari Kauripan. kerajaan Kauripan. Oh Jenggala. iya, Kauripan. Tahun berapa tuh? Aduh, tahun berapa? Pokoknya sebelumnya Ayo. Singosari lah. Iya iya. jauh. 1925 sampai 1930. Iya. Sebelum pecah Sebelum- jadi Jenggala dan Kediri. Dan betul. Kan yang ini dari Kediri si Dewi Sekartajinya. Oh iya. Nah, jadi ini kayak Loh ini Romeo dan Juliet dong? oh iya banget. Oh iya iya. iya. Jadi ini sebenarnya kisah Romeo and Juliet tapi dipakai action aja. Sebenarnya. Jadi kisah apa? Sebenarnya kisah wayang topengnya ya nggak ada action-actionnya. Jadi memang kisah bungkusannya itu bungkusan action. apa? Romance gitu loh. Jadi ya ada apa? Lantunan syair, puisi untuk memuji si wanita kayak gitu. Ada syairnya dimasukin di komik. Wah, tidak. Kenapa tidak? Loh, karena saya Copyright. takut copyright. Oh. Ya saya harus minta sama yang sudah-sudah begitu. Jadi ya karena emang harusnya kan Karaga Sukma. Jadi ya harus saya kasih action dong. Tapi Itu ada quotes itu nggak? Quotes yang diambil dari aslinya nggak? Nah itu. Bukan dari- syair ya, quotes aja deh. Quotes ada nggak? Dari kidung aslinya. Dari kidung aslinya. Oh, enggak ada. Saya Cuma cuma kenapa nggak ngambil dari kidung asli? karena saya fokusnya cuma di itu tadi. Tata nilainya. Di tata nilai tadi. Sama Tata inti nilai. ceritanya ya. Yang unsur-unsur minor lain itu cuma kayak wujud topengnya atau gerakan tariannya kayak gitu. Soalnya yang saya paling penting yaitu nilai bagaimana seorang pria itu bisa dianggap cocok untuk menikahi seorang wanita. Karena memang itu yang di fokus. Fokusnya di situ karena Ini berarti fokus ke cowok ya? Pedoman untuk cowok. pedoman untuk cowok. Oh iya iya. Pedoman untuk cewek nggak Loh, ada? sama. Jadi cewek Sama punya ada. referensi untuk melihat seorang pria yang cocok untuk sama saya. Oh, ini Oh, loh, ada iya, iya, pedomannya iya. 7 ini Oh, tadi. 7 apa? begitu 5 atau maksudnya. 6? Gimana? Pedoman untuk ngejudge berarti. Aku banget tuh. Gimana sih pedoman untuk dirinya sendiri nggak ada. Nggak ada. Untuk perempuan. Karena mungkin dari konstelasi budayanya dipilih kayak perempuan dipilih patriarkal kan. Betul. Nah, jadi memang wanita memang Jadi ya, mungkin mungkin mengagungkan wanita ya di sini. Mengagungkan ya, bukan yang ini ntar salah paham kalau salah paham ya. Wah, bukan gawat di nih. kelas 2 kan. Ada SJW. Ada SJW. Ntar ada SJW. Oh, nggak ngerti SJW. Oh, sebaiknya jangan. Ya udah. Iya. Susu jamu. Hei, bukan dong. Warna, kenapa warna, Fat? Oh iya, komiknya warna nih. Komiknya berwarna. Ya karena ini kan maunya kan untuk digital ya. Jadi digital
memang Daya tarik. daya tariknya dan untuk memaksimalkan media. Ya, ya. Nah, karena media digital kan colorful tuh, jadi ya aku sama ini karena warna itu salah satu unsur penting dari Topeng Malang. Karena warna, Wanda. karena warna dari Topeng Malang itu benar-benar memberikan tata nilai filosofinya. Hijau itu apa, merah itu apa, begitu. Dan itu yang membuat pembuatan karakter itu menjadi lebih baik gitu. Lebih baik dari segi nilai karakterisasinya. Aku nanya dikit, berarti ini di Banaspati termasuk nggak? Kan Banaspati juga topengnya beda-beda tuh warnanya tuh. Merah, hijau. Ada putih, ada Ya. hijau, Iya, ada masih. merah. Itu sama nggak sama kayak yang di sini? sama, Maknanya dari tiap warna? sama, Oh sama. maknanya sama. Nah, yang nggak ada kan, putih kan Sekartaji tuh. Ya, Kalau yang di sini, Wijaya Kusuma. Kalau yang di mana Banaspati kan si toko utamanya, Toko putih. utamanya. Itu Putih. yang membedakan apa? Gini, yang membedakan kalau putih yang di sini kan aku ngikutin aslinya ya, atau ngikutin Ya kan aslinya cewek nih. betulannya, cewek. Kan kalau yang di Banaspati kan cowok tuh. Nah, yang betulannya kan cowok. Nah, kalau yang di Banaspati itu tokohnya bukan Dewi Sekartaji, tapi tokohnya namanya Raden. Aduh lali. Trihandoyo. Aduh. Ini bagaimana ini? Sudah riset kenapa? Sorry ya saya menanyakan. Aku ada lupa. Sebenarnya apa yang membuat wah ini terlalu banyak maksiat sebenarnya. Macam Jadinya lupa. Raden Gunung Sari. Gunung Sari. Gunung Sari. Itu putih memang Itu ya. putih memang dan cowok. Kalau si ceweknya kenapa hijau tuh? Kenapa Kayak hijau? Mona Bangun. Ya apa? Kalau ini boleh jujur ya? Hmm. Jujur ya. Nah, yang cewek hijau itu yang satu karena saya pingin merubah stigma. Maksudnya merubah karena kan modifikasi ya. Jadi beneran tak modifikasi betulan. Oh harusnya itu Panji Bangun berarti. Harusnya Panji Bangun, nah, tak balik. Dijadiin cewek. Tak jadiin cewek. Oh. Oh dia panjinya berarti ya di Banaspati ya? Di Banaspati, betul. Di Banaspati hanya dia yang tidak memiliki sifat dendam. Wah, jadi bahas Banaspati dong. Kan Banaspati kan dendam. Masih ada koneksi. Masih ada Kita koneksi. sama-sama topeng Malangan nih. Yoi. Jadi dari karakter di Banaspati kan hijau. Hijau itu kan maksudnya yang baik. Pokoknya yang baik-baik lah, jujur gitu. Terus nah, karakter wanita yang di Banaspati itu memang dia hanya satu-satunya yang tidak bertikai. Yang pernah dibilang sama Mas Weta itu sebagai bridging. Karena itu memang tokoh bridging. Jembatan antar karakternya. Jadi memang karakternya. Jadi memang dari karakterisasinya. Nah, untuk alasan kedua, karena saat itu bulan puasa, jadi sirup Marjan. Marjan, ABC, semuanya kita sebut di sini. Marjan, ABC. Karena waktu guyon Mas Weta, ini aja biar karena puasa hijau aja gitu. Ya bercanda. Emang iya. Karena aku bilang Mas Weta bilang. Iya gitu. emang, waktu itu pas puasa. Pas puasa. Oh iya. Ya, pemilihan warna hijau. Gitu. Masuk pada. Sampai mana tadi? Udah. Udah ya. Sudah membahas warna, Membahas warna ya. Ini secara teknis hampir tidak ada perbedaan ya dengan Banaspati ya ini pembacaannya. Pembacaannya Cuma beda ada warna saja. ada warnanya. Kayaknya memang sudah stylenya kakak pendekar Ahmad Fadri ini seperti ini. Dan warnanya ini, cara mewarnanya mengingatkan kita pada itu yang Mbak ya. Komik dia yang lain yaitu Sampana. Sampana ya. Sampana. Ada yang baca mungkin ya. Sampana di mana nih? Dulu di Ciayo ya. Dulu di Ciayo ya. Sudah 3 season. 3 season. Nah sekarang Terus nasibnya bagaimana? Nasibnya Spoiler dikit aja nih. spoiler dikit aja. Karena dulu tuh maunya tamat di season 4 tapi keburu tutup gulung tikar. Jadi mau saya bawa ke Raga Sukma tapi dengan treatment yang berbeda. Yaitu dengan versi cetak saya reformat. Nih, saya kasih Reborn. Sampana Reborn. Sampana Reborn. Yang Sampana ini akan menjadi format baru, yaitu format cetak. Karena Sampana di Ciayo dulu itu formatnya kan scrolling gitu. Kalau format cetak Scrolling dan berwarna. Nah, ini saya akan gambar ulang dengan reformat menjadi versi cetaknya. Ini format Raga Sukma banget. Formatnya Raga Sukma banget. Ya. Berarti ini digambar ulang kan? Digambar ulang. Gambar ulang. Ya. Ya. Oh soalnya kalau dulu yang gambar Ya gambar Eriono. Eriono. Salah satu pendekar juga. ya makanya aku Salah sebutin satu. Eriono. Season 1, tapi season 2 3 yang gambar beda lagi. Teman saya, sohib saya Widi Krisna Widodo.
Itu. Nah, kenapa saya gambar ulang? Karena saya juga nggak berani untuk mengupload karya yang sebelumnya karena yang ngerjain nggak hanya saya. Oh ya, itu kayak kalau dulu tim. semacam semacam apa, tim kepemilikan karya gitu Kepemilikan ya. karya. Jadi sungkan aja, tapi teman-teman nggak bahas sih sebenarnya. Kode etik, kode etik. Kode etik aja. Kode etik pendekar. Iya, pendekar. Mantap. Mantap. Satu kali aja mantapnya, jangan 2 kali. Ya, berubah semuanya dengan format yang Raga Sukma banget. Oke. Keris Kiai Jagat Sampana. Ini kapan ini? Bisa dibaca oleh para pemirsa. Oh iya. Nah itu Dalam pertanyaan berat. waktu dekat kayaknya. Sedekat apa? Sedekat Jangan Bumi. di pressure terlalu bulan. Nanti dia meledak. Setelah lebaran. setelah Lebaran. Kan nggak tahu lebaran Lah kapan. lah, ini udah lebaran ini. Kan nggak tahu Lebaran kapan. Lebaran. Lebaran agamanya mana dulu? Begitu. Oke. Begitu ya, begitu ya. Iya, gitu. Ya, tunggu aja lah, doain aja karena Ya, juga Tapi ini termasuk pendekar yang jurusnya paling cepat loh, Kakak Fadli. Nah, ini. kalau dulu ada yang suka ada yang pernah nanya cara menggambar komik yang cepat bagaimana? Nah, ini tanya dia. Nah, iya. Jawabannya apa, Pak? Jawabannya apa nih cara menggambar cepat? Tips Bikin mengomik komik dengan cepat. cepat. ini secara teknis apa secara apa ini? Ya apa yang membuatmu menjadi Kok bisa cepat? cepat? Apa ya? Yang pertama belajar. Ini mah kayak One Punch Man. Iya, bedanya ya. Kamu bikin 100 halaman, 100 line art dan 100 sketsa every single day. Anak zaman sekarang nggak terima kata-kata belajar. Bukan, iya, kamu Yang lain. Tipsnya tuh generik tapi hasilnya kayak mustahil dicapai. Anak zaman sekarang nggak terima hal kayak gitu. Apa ya? Nggak mau. Yang lain. Yang lain, dalam- Kak, yang lain. Yang lain ya? Apa ya? Wah, ini berarti belum menemukan jati diri. Teknis ya? Teknis. bukan? Iya. Terserah. Pokoknya kok bisa Apa? cepet gitu loh. Kok bisa setiap cepet? Kalau teknis Jadi gini nih, Iya, Pak. waktu Hmm. pertama kali pendekar Fadli ini datang ke pintu gerbang Raga Sukma membawa Banaspati, langsung diterima. Dalam waktu cepat saya langsung mengatakan ya, Ya. karena saya langsung melihat komiknya udah tamat pas dia mengajukan. Jadi, sebelum diterima memang sudah tamat komiknya. Iya. Dan memang langsung di approve karena apa ya? Sekali lihat itu matang. Memang gambarnya terlihat tipis, garis-garisnya Iya. seperti Masih apa ya? bisa Seperti di-approve, sketsa sih sebenarnya, seperti jenis sketsa, tapi matang. Aku yang menyaksikan dulu. Ya. Dulu aku yang termasuk ini Fadli diterusin gak nih kayak gini. Oke, Sama oke. Simba dibela. Oke. Apa enggak terusin aja. Terusin. Aku kurang waktu itu ngerasa. Kurang, Zak kurang. Karena memang tarikan garisnya dia tarikan sketsa. Tahu, dan Ya dia memang tahu. kurang, tapi yang Banaspati tuh. iya Banaspati. Banaspati. Oh, oke. Kamu tidak sadar atau kamu melupakannya juga? Enggak, soalnya yang Mas komen banyak. Enggak Banaspati aja. Ya ini termasuk komikus tercepat di Raga Sukma. Siap. Mungkin nanti untuk rumusnya dibahas di profil. Di bagian profil. Oh iya, juga. mungkin. Iya iya iya. Paling nggak di sini sedikit banyak orang-orang tahu lah bahwa bikin komik di Raga Sukma itu susah banget. Sampai Cuman oretan dikit aja di komen loh. Iya. Oh, gambar udah kayak kalau udah baca Banaspati, gambar kayak gitu aja masih di komen. Masih komen, Pak. Wah, Tuh Iya. kan. tapi memang jelek sih. Tapi memang Apa jelek. ya? Ada gambar yang dari sketsa saja sudah terlihat matang, dan ada gambar yang sudah ditinta mati-matian tapi Tapi masih belum matang. Nah, benar. Saya pernah cerita ke Mbak itu. Ya, gambarku kok elek ya. Kenapa demikian? Kenapa Ya, mungkin nanti di bab profil bisa disimpulkan. oke. Sampai di sini saja perjumpaan kali ini. Kita akan sambung lagi di episode yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Download aplikasi Raga Sukma Komik di Google Play Store untuk menikmati komik-komik bernuansa pendekar karya para komikus dari Padepokan Raga Sukma. Kalian juga bisa melakukan pembelian komik cetak kami melalui laman Facebook Padepokan Raga Sukma. Terima kasih.